Waktu terus berjalan, dan musim berganti tanpa pernah berhenti. Rumah tua keluarga Jiang kini telah menjadi simbol kehangatan bagi seluruh keturunannya. Setiap kali liburan tiba, halaman rumah kembali dipenuhi suara kendaraan yang datang silih berganti. Anak-anak, cucu, cicit, bahkan generasi yang lebih muda selalu pulang ke rumah itu, seolah ada kekuatan yang tidak terlihat yang selalu memanggil mereka untuk kembali. Di ruang tamu, foto-foto keluarga terus bertambah, memenuhi dinding. Setiap bingkai menyimpan cerita tentang kelahiran, pernikahan, keberhasilan, dan kebersamaan yang telah mereka lalui bersama. Lin Ran dan Jiang Jinghuai sering duduk, memandangi deretan foto itu sambil tersenyum. Mereka menyadari bahwa perjalanan hidup yang dahulu dipenuhi air mata kini telah berubah menjadi sejarah keluarga yang penuh kebanggaan. Tidak ada lagi luka yang tersisa, karena semua kesedihan telah berubah menjadi kisah yang menguatkan. Setiap generasi yang lahir setelah mereka. Pada suatu hari, cicit termuda Lin Ran yang baru berusia 10 tahun datang menghampirinya. Sambil membawa buku tugas sekolah, ia mendapat tugas untuk menulis tentang sosok yang paling ia kagumi. Tanpa ragu sedikit pun, anak itu menuliskan nama Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Dengan polos, ia berkata bahwa menurutnya pahlawan bukan hanya orang yang berperang di medan perang, tetapi juga orang yang mampu menyelamatkan hati orang lain. Kalimat sederhana itu membuat seluruh keluarga terdiam. Lin Ran memeluk cicitnya dengan penuh kasih sayang, sementara Jiang Jinghuai hanya tersenyum bangga. Mereka tidak pernah mengajarkan cucu-cucunya untuk mengagungkan keluarga sendiri, tetapi nilai-nilai yang mereka jalani selama puluhan tahun ternyata telah tumbuh dengan sendirinya di dalam hati anak-anak itu. Bagi Lin Ran, tidak ada penghargaan yang lebih besar daripada melihat generasi penerusnya memahami arti kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Beberapa bulan kemudian, Yayasan Keluarga Jiang menyelesaikan pembangunan sebuah perpustakaan dan pusat belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat peresmian berlangsung, Lele diminta memberikan sambutan. Ia berdiri di depan ratusan anak sambil memegang sebuah buku tua yang pernah diberikan Lin Ran kepadanya ketika masih kecil. Dengan suara yang tenang ia berkata bahwa ilmu pengetahuan mampu mengubah nasib seseorang, tetapi hati yang baik akan mengubah kehidupan banyak orang. Ia berharap setiap anak yang belajar di tempat itu tidak hanya mengejar kesuksesan untuk dirinya sendiri, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang mampu membantu orang lain sebagaimana keluarganya pernah dibantu pada masa lalu. Tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Di barisan depan, Lin Ran menggenggam tangan Jiang Jinghuai dengan mata yang dipenuhi rasa syukur. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keluarga kecil yang dahulu dibangun dari kepedihan kini mampu menjadi sumber harapan bagi begitu banyak orang. Saat malam kembali tiba, keluarga besar Jiang berkumpul di halaman rumah untuk menikmati makan malam sederhana seperti tradisi yang tidak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, para orang dewasa berbincang tentang pekerjaan dan keluarga. Sedangkan Lin Ran dan Jiang Jinghuai duduk berdampingan menikmati pemandangan yang begitu hangat. Jiang Jinghuai berkata pelan bahwa mungkin suatu hari mereka tidak lagi bisa duduk di tempat itu, tetapi ia percaya rumah ini akan selalu dipenuhi suara tawa selama seluruh keluarga tetap menjaga nilai-nilai yang telah mereka wariskan. Lin Ran mengangguk sambil tersenyum. Ia tahu bahwa bangunan suatu hari bisa menjadi tua, pohon-pohon bisa berganti daun, dan waktu akan terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Namun selama cinta, kejujuran, dan kepedulian tetap hidup di dalam hati anak cucu mereka, keluarga Jiang tidak akan pernah kehilangan arah. Menjelang tengah malam, seluruh lampu rumah mulai dipadamkan satu demi satu. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik yang bersahutan, sementara cahaya bulan menerangi halaman yang dipenuhi bunga. Lin Ran berdiri sejenak di depan pintu rumah, memandang langit dengan senyum yang begitu tenang. Ia teringat kembali perjalanan hidupnya yang panjang, mulai dari hari-hari ketika ia menangis dalam kesendirian, saat difitnah dan kehilangan harapan, hingga akhirnya bertemu Jiang Jinghuai yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Kini, ketika melihat rumah yang dipenuhi anak, cucu, dan cicit yang saling menyayangi, ia menyadari bahwa semua penderitaan itu memang tidak
pernah sia-sia. Kehidupan telah memberinya pelajaran paling berharga, bahwa selama seseorang tidak berhenti percaya pada kebaikan dan terus melangkah meskipun terluka, pada akhirnya takdir akan mempertemukannya dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada semua kesedihan yang pernah ia alami. Kisah itu pun terus hidup, mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi cahaya yang tidak akan pernah padam di dalam keluarga Jiang. Beberapa musim kembali berlalu, pohon besar di halaman rumah keluarga Jiang kini semakin rindang, menaungi bangku kayu yang selama puluhan tahun menjadi tempat favorit Lin Ran dan Jiang Jinghuai menikmati pagi maupun senja. Meskipun usia keduanya semakin menua, mereka masih mempertahankan kebiasaan sederhana yang tidak pernah berubah. Setiap pagi, setelah matahari terbit, mereka berjalan perlahan mengelilingi taman sambil menyiram bunga-bunga yang dahulu mereka tanam bersama. Anak-anak kecil yang melihat mereka selalu berlari menghampiri, berebut menggandeng tangan kakek dan nenek buyut mereka. Pemandangan itu membuat seluruh keluarga tersenyum. Tidak ada lagi yang mengingat Lin Ran sebagai wanita yang pernah hidup dalam penderitaan. Kini, bagi semua orang, ia adalah pusat kehangatan keluarga, sosok yang mengajarkan bahwa kasih sayang mampu menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun. Suatu hari, Lele mengumpulkan seluruh anak, cucu, dan cicitnya di ruang keluarga. Di hadapan mereka terdapat sebuah peti kayu tua yang selama ini selalu disimpan dengan sangat hati-hati oleh Lin Ran. Ketika peti itu dibuka, isinya bukanlah emas ataupun perhiasan, melainkan surat-surat lama, buku harian, foto-foto yang mulai menguning, serta cincin sederhana yang menjadi saksi perjalanan hidup kedua orang tuanya. Lele menjelaskan bahwa benda-benda itu adalah warisan paling berharga yang dimiliki keluarga mereka. Di balik setiap surat terdapat pengorbanan, di balik setiap foto tersimpan perjuangan, dan di balik setiap kenangan ada pelajaran yang tidak akan pernah ditemukan di dalam buku manapun. Ia kemudian membacakan salah satu surat lama yang pernah ditulis Jiang Jinghuai ketika sedang menjalankan tugas. Surat itu berisi janji sederhana untuk selalu pulang kepada keluarga, apapun rintangan yang harus dihadapinya. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Anak-anak yang mendengarnya mulai memahami bahwa kebahagiaan yang mereka nikmati hari ini dibangun dari kesabaran dan pengorbanan yang berlangsung selama puluhan tahun. Beberapa minggu kemudian, Yayasan Keluarga Jiang mengadakan perayaan ulang tahun yang ke-40. Ribuan orang datang dari berbagai daerah untuk menghadiri acara tersebut. Banyak di antara mereka membawa anak-anak mereka sendiri sambil menceritakan bahwa kehidupan keluarga mereka berubah berkat bantuan yang pernah diberikan yayasan. Di atas panggung, Lele tidak lagi berbicara tentang keberhasilan yayasan ataupun jumlah bantuan yang telah disalurkan. Ia justru menceritakan kisah sederhana tentang seorang ibu yang dahulu tidak pernah menyerah. Meskipun difitnah dan dikhianati, serta seorang pria yang memilih mencintai wanita itu tanpa memandang masa lalunya. Seluruh hadirin berdiri memberikan tepuk tangan yang sangat panjang. Lin Ran yang duduk di kursi roda di samping Jiang Jinghuai hanya menundukkan kepala sambil tersenyum haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidup yang dahulu ingin ia lupakan kini justru menjadi sumber kekuatan bagi begitu banyak orang. Menjelang sore, seluruh keluarga kembali ke rumah tua untuk menikmati waktu bersama cucu-cucu. Membantu Lin Ran berjalan ke taman belakang, tempat bunga-bunga bermekaran sepanjang tahun. Jiang Jinghuai duduk di sampingnya sambil memandang seluruh keturunan mereka yang sedang bermain bersama. Dengan suara yang pelan ia berkata bahwa dahulu ia hanya berharap dapat memberikan sebuah rumah yang hangat kepada Lin Ran dan Lele. Namun kini, rumah kecil itu telah berkembang menjadi tempat pulang bagi begitu banyak hati. Lin Ran tersenyum sambil menggenggam tangan suaminya. Ia berkata bahwa kebahagiaan terbesar dalam hidupnya bukanlah semua penghargaan yang pernah diterima ataupun keberhasilan yayasan yang mereka dirikan, melainkan kenyataan bahwa setiap anak dalam keluarga mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang, sesuatu yang dahulu hampir tidak pernah ia rasakan. Mendengar jawaban itu, Jiang Jinghuai tersenyum puas. Baginya, seluruh perjuangan hidup mereka akhirnya benar-benar telah membuahkan hasil. Saat matahari perlahan tenggelam dan langit berubah menjadi jingga keemasan, seluruh keluarga
berdiri di halaman rumah untuk mengabadikan sebuah foto bersama. Anak-anak kecil berada di barisan depan, diikuti cucu, cicit, dan seluruh anggota keluarga lainnya. Lin Ran dan Jiang Jinghuai duduk di tengah sebagai pusat keluarga yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Ketika kamera mengambil gambar itu, semua orang tersenyum dengan tulus. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menyakitkan, tidak ada lagi luka yang belum sembuh. Yang tersisa hanyalah keluarga besar, yang saling mencintai, saling menjaga, dan saling menguatkan. Foto itu kemudian dipasang di ruang tamu sebagai lambang perjalanan panjang keluarga Jiang, mengingatkan setiap generasi bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hadiah yang datang begitu saja, melainkan hasil dari keberanian untuk tetap mencintai, memaafkan, dan tidak pernah menyerah, bahkan ketika kehidupan memberikan cobaan yang paling berat. Bertahun-tahun setelah foto keluarga besar itu dipasang di ruang tamu, rumah tua keluarga Jiang semakin dikenal sebagai asteris rumah harapan asteris oleh masyarakat sekitar. Bukan karena ukurannya yang megah ataupun kekayaan yang dimiliki penghuninya, melainkan karena siapapun yang datang ke sana selalu pulang dengan hati yang lebih tenang. Banyak pasangan muda yang meminta nasihat tentang rumah tangga, para orang tua yang bingung mendidik anak datang untuk belajar, bahkan orang-orang yang sedang kehilangan semangat hidup sering berkunjung hanya untuk berbincang beberapa saat dengan Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Meskipun usia mereka sudah sangat lanjut, keduanya tetap menerima setiap tamu dengan senyum yang sama hangatnya seperti puluhan tahun lalu. Lin Ran selalu berkata bahwa dirinya tidak memiliki jawaban untuk semua masalah kehidupan. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang bersedia mendengarkan, karena dahulu ketika hidupnya berada di titik paling gelap, ia juga diselamatkan oleh orang-orang yang mau mendengarkan dan mempercayainya. Pada suatu musim gugur, pemerintah daerah mengumumkan bahwa jalan utama yang menghubungkan kota dengan desa-desa sekitar akan diberi nama asteris Jalan Persahabatan Jianglin ***. Sebagai penghormatan atas jasa keluarga mereka dalam membantu masyarakat selama puluhan tahun, seluruh warga berkumpul menghadiri peresmian tersebut. Ketika kain penutup papan nama dibuka, tepuk tangan bergema di sepanjang jalan. Lin Ran yang duduk di kursi roda memandang papan nama itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah mengejar kehormatan ataupun pengakuan. Bahkan dahulu ia hanya berharap dapat hidup tenang bersama orang-orang yang dicintainya. Namun kini, tanpa pernah diminta, masyarakat sendiri memilih mengenang perjalanan hidup keluarganya. Jiang Jinghuai menggenggam tangan istrinya erat-erat. Ia berbisik pelan bahwa penghargaan terbesar bukanlah nama mereka yang diabadikan di jalan itu, melainkan kenyataan bahwa selama puluhan tahun mereka berhasil menjaga hati mereka tetap baik meskipun pernah diperlakukan dengan begitu kejam oleh kehidupan. Beberapa bulan kemudian, Lele membawa seluruh anak dan cucunya mengunjungi makam orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup keluarga mereka. Di sana ia tidak hanya mengajak mereka berdoa, tetapi juga menceritakan sejarah keluarga dengan jujur, termasuk berbagai kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Menurut Lele, setiap keluarga pasti memiliki babak yang menyakitkan, tetapi tidak semua keluarga berani mengakuinya. Ia ingin generasi berikutnya memahami bahwa mereka tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Mereka harus belajar dari masa lalu tanpa hidup di dalam bayang-bayangnya. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka mulai memahami bahwa keluarga besar yang mereka nikmati hari ini bukanlah hasil keberuntungan, melainkan buah dari perjuangan, pengampunan, dan keberanian untuk berubah yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Ketika musim dingin tiba, kesehatan Lin Ran mulai melemah. Meskipun demikian, ia tetap meminta agar setiap malam seluruh keluarga makan bersama seperti biasa. Baginya, meja makan adalah tempat terpenting di dalam rumah. Di sanalah setiap masalah dibicarakan, setiap kebahagiaan dibagikan, dan setiap luka perlahan disembuhkan. Pada suatu malam, setelah semua orang selesai makan, Lin Ran memandang wajah setiap anak, cucu, dan cicitnya satu persatu. Dengan suara yang lembut ia berkata bahwa suatu hari dirinya dan Jiang Jinghuai mungkin tidak lagi dapat duduk bersama mereka. Namun ia berharap satu hal tidak pernah berubah,
yaitu tradisi untuk selalu pulang ke rumah, saling memaafkan sebelum tidur, dan tidak pernah membiarkan amarah bertahan lebih lama daripada kasih sayang. Semua orang yang mendengar kata-kata itu menundukkan kepala sambil menahan air mata. Mereka tahu bahwa nasihat sederhana tersebut adalah warisan paling berharga yang pernah diberikan kepada keluarga mereka. Malam itu, setelah seluruh rumah menjadi sunyi, Jiang Jinghuai membantu Lin Ran duduk di beranda. Seperti kebiasaan mereka selama puluhan tahun. Langit dipenuhi bintang, sementara angin dingin bertiup perlahan melewati taman yang penuh bunga. Keduanya duduk berdampingan tanpa banyak berbicara. Tidak ada lagi janji yang perlu diucapkan karena seluruh hidup mereka telah menjadi bukti dari setiap janji yang pernah dibuat. Lin Ran menyandarkan kepalanya di bahu Jiang Jinghuai sambil memandang langit yang luas. Dengan senyum yang begitu damai, ia berkata bahwa jika hidup adalah sebuah perjalanan panjang, maka dirinya tidak lagi memiliki penyesalan sedikit pun. Semua air mata yang pernah jatuh telah berubah menjadi senyum di wajah anak, cucu, dan cicit mereka. Semua luka telah berubah menjadi kasih sayang yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan selama keluarga Jiang terus menjaga cinta, kejujuran, serta kepedulian terhadap sesama, maka kisah hidup mereka tidak akan pernah berakhir. Kisah itu akan terus hidup, bukan hanya di dalam foto-foto yang tergantung di dinding rumah tua itu, tetapi juga di dalam hati setiap orang yang percaya bahwa bahkan setelah penderitaan yang paling dalam, kebahagiaan sejati tetap dapat ditemukan oleh mereka yang tidak pernah berhenti mencintai. Beberapa hari setelah malam penuh kenangan itu, musim semi kembali menyelimuti kota kecil tempat keluarga Jiang tinggal. Bunga-bunga bermekaran di sepanjang jalan menuju rumah tua. Mereka seolah ikut merayakan kedamaian yang telah lama hadir di dalam keluarga tersebut. Meskipun usia Lin Ran dan Jiang Jinghuai telah melewati 80 tahun, keduanya masih menikmati rutinitas sederhana setiap pagi. Mereka duduk berdampingan di beranda sambil meminum teh hangat, memandangi anak-anak sekolah yang melintas di depan rumah sambil melambaikan tangan kepada mereka. Hampir seluruh warga mengenal pasangan itu. Bagi masyarakat, Lin Ran dan Jiang Jinghuai bukan hanya pasangan suami istri yang saling mencintai hingga rambut memutih, tetapi juga lambang bahwa kehidupan selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang tidak menyerah. Setiap kali ada orang baru pindah ke kota itu, tetangga selalu menceritakan kisah keluarga Jiang sebagai bagian dari sejarah yang membentuk lingkungan mereka. Tanpa disadari, perjalanan hidup yang dahulu dipenuhi air mata kini telah menjadi legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut. Pada suatu akhir pekan, seluruh keluarga kembali berkumpul karena cicit tertua Lin Ran akan segera menikah. Rumah tua keluarga Jiang kembali dipenuhi suara tawa, aroma masakan, dan langkah kaki yang hilir mudik mempersiapkan acara. Lin Ran memperhatikan semuanya dari kursi rotannya sambil sesekali memberikan saran kepada cucu-cucunya mengenai dekorasi ataupun hidangan yang akan disajikan. Melihat pemandangan itu, Lele tiba-tiba teringat bagaimana dahulu ibunya harus menghadapi begitu banyak penghinaan seorang diri. Ia berjalan menghampiri Lin Ran, lalu berlutut di samping kursinya sambil menggenggam tangan yang mulai dipenuhi keriput itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata bahwa seumur hidupnya ia tidak pernah mampu membalas semua pengorbanan yang telah dilakukan ibunya. Jika bukan karena keberanian Lin Ran bertahan melewati masa-masa tergelap, mungkin dirinya tidak akan pernah memiliki keluarga sebesar dan sehangat sekarang. Lin Ran hanya tersenyum sambil mengusap kepala putranya seperti ketika Lele masih kecil. Baginya, melihat Lele tumbuh menjadi pria yang baik sudah lebih dari cukup sebagai balasan atas seluruh penderitaan yang pernah ia alami. Menjelang malam, seluruh anggota keluarga duduk melingkar di ruang tamu sambil mendengarkan Jiang Jinghuai bercerita. Dengan suara yang mulai berat karena usia, ia mengenang hari pertama ketika dirinya menggendong Lele yang masih kecil dan berjanji di dalam hati akan menjadi ayah yang mampu melindungi anak itu seumur hidup. Ia mengaku bahwa pada saat itu dirinya sama sekali tidak tahu apakah mampu memenuhi janji tersebut. Namun setiap kali melihat Lele tumbuh menjadi pribadi yang jujur, penyayang, dan bertanggung jawab, ia merasa semua perjuangan yang pernah
Dijalani benar-benar terbayar. Lele yang mendengar cerita itu tidak mampu lagi menahan air matanya. Ia bangkit dari tempat duduk lalu memeluk Jiang Jinghuai erat-erat. Seluruh ruangan menjadi hening. Tidak ada seorang pun yang menganggap mereka bukan ayah dan anak. Ikatan yang telah dibangun selama puluhan tahun jauh lebih kuat daripada hubungan darah. Pemandangan itu membuat anak-anak dan cucu-cucu mereka memahami bahwa keluarga sejati lahir dari kasih sayang yang dipilih setiap hari, bukan sekadar dari kelahiran. Keesokan harinya, pernikahan Cicit tertua berlangsung dengan sederhana namun penuh kehangatan. Sebelum upacara dimulai, pasangan pengantin muda itu meminta izin kepada Lin Ran dan Jiang Jinghuai untuk menerima restu lebih dahulu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Lin Ran memegang kedua tangan mereka sambil berpesan agar tidak pernah membiarkan kesalahpahaman tumbuh lebih besar daripada cinta. Jiang Jinghuai menambahkan bahwa rumah tangga bukan tentang siapa yang selalu benar, melainkan tentang siapa yang lebih dahulu memilih mengalah demi menjaga kebahagiaan bersama. Nasihat itu disambut anggukan penuh hormat oleh kedua mempelai. Seluruh tamu yang hadir ikut terharu melihat bagaimana pasangan tua itu masih mampu memberikan pelajaran hidup yang begitu sederhana namun begitu dalam maknanya. Di mata semua orang, restu dari Lin Ran dan Jiang Jinghuai terasa lebih berharga daripada hadiah apapun yang mereka terima pada hari itu. Saat matahari mulai terbenam dan pesta pernikahan berakhir, seluruh keluarga kembali berkumpul di halaman rumah untuk mengambil foto bersama, melanjutkan tradisi yang telah dilakukan selama puluhan tahun. Kali ini jumlah anggota keluarga telah bertambah begitu banyak hingga memenuhi hampir seluruh halaman. Lin Ran dan Jiang Jinghuai kembali duduk di tengah, dikelilingi oleh anak, cucu, cicit, dan generasi baru yang lahir dari cinta serta perjuangan mereka. Ketika kilatan kamera menyala, semua orang tersenyum dengan tulus. Tidak ada lagi yang mengingat kisah mereka sebagai cerita tentang pengkhianatan ataupun penderitaan. Yang dikenang hanyalah bagaimana dua orang yang pernah terluka berhasil membangun sebuah keluarga yang dipenuhi cinta, kepercayaan, dan pengampunan. Foto itu kemudian menjadi bingkai terbesar yang dipasang di ruang utama rumah keluarga Jiang, sebagai pengingat bahwa warisan paling berharga yang dapat ditinggalkan seseorang bukanlah harta ataupun nama besar, melainkan keluarga yang tetap saling mencintai, saling menjaga, dan tidak pernah berhenti berjalan bersama dalam keadaan apapun. Beberapa bulan setelah pernikahan Cicit tertua itu, kehidupan keluarga Jiang kembali berjalan dengan damai. Rumah tua yang telah menjadi saksi perjalanan panjang mereka tetap dipenuhi tawa. Setiap akhir pekan, tradisi makan malam bersama tidak pernah terlewatkan, meskipun sebagian anggota keluarga kini tinggal di kota yang berbeda. Siapapun yang pulang ke rumah itu selalu merasa seperti kembali ke tempat di mana semua masalah dapat dilupakan sejenak. Lin Ran masih duduk di kursi rotannya di beranda setiap sore, sementara Jiang Jinghuai selalu berada di sampingnya, membacakan surat kabar atau sekadar menceritakan kabar terbaru tentang anak dan cucu mereka. Wajah keduanya memang telah dipenuhi keriput, tetapi senyum yang mereka miliki tetap sama hangatnya seperti puluhan tahun yang lalu. Setiap kali melihat mereka duduk berdampingan, anak-anak kecil selalu berkata bahwa kakek buyut dan nenek buyut mereka adalah pasangan yang tidak pernah terpisahkan. Mendengar ucapan polos itu, seluruh keluarga hanya tersenyum, karena mereka tahu bahwa cinta seperti itu memang dibangun oleh waktu, bukan oleh kata-kata. Suatu hari, Lele membawa sebuah kotak besi tua yang ditemukan ketika membersihkan gudang belakang rumah. Kotak itu sudah berkarat dan hampir terlupakan. Setelah dibuka perlahan, di dalamnya terdapat beberapa surat lama, sebuah sapu tangan putih, serta sebuah cincin sederhana yang dahulu pernah dipakai Lin Ran sebelum menikah dengan Jiang Jinghuai. Ada pula beberapa foto yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Salah satunya memperlihatkan Lin Ran muda sedang menggendong lele kecil di depan rumah yang sangat sederhana. Melihat foto itu, Lin Ran tersenyum sambil mengusap permukaannya dengan hati-hati. Ia berkata bahwa pada hari foto itu diambil, dirinya sama sekali tidak tahu apakah masa depan akan membawa kebahagiaan atau justru penderitaan yang lebih besar. Yang ia lakukan saat itu hanyalah bertahan demi anaknya. Mendengar
cerita tersebut, cucu-cucu mereka semakin memahami bahwa setiap senyum yang kini menghiasi wajah keluarga mereka dibangun dari keberanian seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Meskipun berkali-kali dikhianati oleh kehidupan. Beberapa minggu kemudian, Yayasan Keluarga Jiang menerima penghargaan nasional atas dedikasinya dalam membantu masyarakat selama puluhan tahun. Kali ini Lele diminta mewakili keluarga untuk menerima penghargaan tersebut. Di atas panggung, ia tidak banyak berbicara tentang keberhasilan yayasan ataupun jumlah orang yang telah mereka bantu. Sebaliknya, ia menceritakan bagaimana seorang wanita yang pernah kehilangan hampir segalanya tetap memilih menjadi pribadi yang baik, dan bagaimana seorang pria datang bukan untuk menyelamatkan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang dilakukan setiap hari. Lele berkata bahwa seluruh pencapaian keluarga mereka berawal dari keputusan sederhana untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kata-kata itu membuat seluruh hadirin berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Di rumah, Lin Ran dan Jiang Jinghuai menyaksikan siaran langsung acara tersebut melalui televisi sambil saling tersenyum. Mereka tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidup mereka suatu hari akan menginspirasi begitu banyak orang. Ketika musim hujan tiba, kesehatan Lin Ran sempat menurun sehingga seluruh keluarga bergantian menemaninya setiap hari. Rumah yang biasanya ramai kini menjadi lebih tenang. Namun suasana itu justru membuat seluruh anggota keluarga semakin menyadari betapa besar peran Lin Ran selama ini. Tidak ada satupun hari di mana rumah itu benar-benar sepi, karena selalu ada anak, cucu, atau cicit yang datang membawa makanan kesukaan, bunga segar, ataupun sekadar duduk menemaninya berbincang. Lin Ran memandang semua itu dengan hati yang penuh syukur. Ia berkata kepada Jiang Jinghuai bahwa dahulu dirinya pernah takut menjalani masa tua seorang diri. Namun kini, bahkan ketika tubuhnya mulai melemah, ia tidak pernah merasa kesepian sedikit pun. Di sekelilingnya selalu ada keluarga yang tumbuh dari cinta dan ketulusan, keluarga yang dahulu hanya berani ia impikan ketika masih menjalani hari-hari penuh penderitaan. Pada suatu senja setelah hujan reda, pelangi membentang indah di atas rumah keluarga Jiang. Seluruh anggota keluarga keluar ke halaman untuk melihatnya. Anak-anak kecil bersorak gembira, sambil menunjuk ke langit, sementara Lin Ran dan Jiang Jinghuai berdiri berdampingan di beranda rumah. Jiang Jinghuai menggenggam tangan istrinya seperti yang selalu ia lakukan sejak puluhan tahun silam. Dengan suara yang lembut ia berkata bahwa pelangi selalu muncul setelah hujan, sama seperti kebahagiaan yang akhirnya datang setelah mereka melewati begitu banyak cobaan. Lin Ran tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Ia memandang pelangi itu cukup lama, lalu menatap keluarga besarnya yang sedang tertawa bersama di halaman. Saat itulah ia benar-benar memahami bahwa kehidupan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberikan pengganti yang lebih indah. Semua air mata yang pernah ia jatuhkan telah berubah menjadi senyum di wajah orang-orang yang dicintainya. Dan selama keluarga itu terus menjaga kasih sayang, kejujuran, dan pengampunan, kisah Lin Ran dan Jiang Jinghuai akan terus hidup sebagai cahaya yang menerangi setiap langkah generasi-generasi yang akan datang. Beberapa tahun berlalu dengan tenang. Usia Lin Ran dan Jiang Jinghuai kini benar-benar memasuki masa senja, tetapi hati mereka justru terasa semakin damai. Setiap pagi, sebelum seluruh anggota keluarga terbangun, keduanya selalu duduk di beranda rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Mereka memandang matahari yang perlahan muncul dari balik pegunungan, mengingat perjalanan hidup yang telah mereka lalui bersama. Tidak ada lagi penyesalan yang tersisa. Semua luka, fitnah, dan pengkhianatan yang pernah mereka alami kini hanya menjadi kenangan yang mengajarkan betapa berharganya sebuah keluarga. Lin Ran sering berkata kepada Jiang Jinghuai bahwa jika dulu ia menyerah pada keadaan, mungkin ia tidak akan pernah merasakan pagi-pagi yang penuh kedamaian seperti sekarang. Jiang Jinghuai hanya tersenyum sambil menggenggam tangan istrinya. Baginya, melihat Lin Ran tersenyum setiap hari sudah menjadi kebahagiaan terbesar yang pernah diberikan kehidupan. Suatu hari, seluruh keluarga besar berkumpul karena yayasan yang mereka dirikan telah genap berdiri selama 50 tahun. Acara itu tidak diisi dengan pesta yang mewah, melainkan dengan
Kegiatan sosial untuk masyarakat. Ratusan orang datang membawa bunga, surat, dan kenangan tentang bagaimana yayasan tersebut pernah mengubah hidup mereka. Ada seorang dokter yang mengaku dahulu hanyalah anak yatim yang memperoleh beasiswa dari yayasan. Ada pula seorang guru yang bercerita bahwa ibunya pernah diselamatkan ketika hampir kehilangan tempat tinggal. Satu demi satu mereka maju ke atas panggung untuk mengucapkan rasa terima kasih. Lin Ran mendengarkan semua kisah itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa keputusan kecil untuk membantu seseorang puluhan tahun yang lalu ternyata mampu melahirkan ribuan kebaikan yang terus mengalir hingga hari ini. Jiang Jinghuai menatap istrinya dengan bangga. Ia tahu bahwa warisan terbesar yang mereka tinggalkan bukanlah bangunan yayasan itu sendiri, melainkan hati-hati baik yang lahir karena terinspirasi oleh perjalanan hidup mereka. Menjelang sore, seluruh keluarga kembali ke rumah tua untuk melanjutkan tradisi makan malam bersama. Meja makan yang dahulu hanya diisi oleh beberapa orang kini hampir tidak lagi mampu menampung seluruh anggota keluarga. Tawa anak-anak kecil bercampur dengan cerita para cucu tentang pekerjaan mereka, sementara cicit-cicit berlarian membawa mainan di sekitar halaman. Lele berdiri sambil mengangkat gelas tehnya dan meminta perhatian seluruh keluarga. Dengan suara yang penuh haru, ia mengucapkan terima kasih kepada Lin Ran dan Jiang Jinghuai karena telah mengajarkan bahwa rumah bukanlah bangunan yang terbuat dari batu bata, melainkan tempat di mana setiap orang diterima apa adanya. Ia berkata bahwa seluruh keturunan keluarga Jiang mungkin akan menyebar ke berbagai kota dan negara, tetapi selama mereka terus mengingat nilai-nilai yang diwariskan oleh kedua orang tuanya, rumah ini akan selalu hidup di dalam hati mereka. Semua orang serempak mengangkat gelas sebagai tanda penghormatan. Lin Ran tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya mengusap air mata bahagia yang perlahan mengalir di pipinya. Malam semakin larut. Setelah seluruh anggota keluarga kembali ke kamar masing-masing, Lin Ran dan Jiang Jinghuai kembali duduk di beranda seperti kebiasaan mereka selama puluhan tahun. Langit malam tampak begitu jernih dengan ribuan bintang yang berkilauan. Dari kejauhan terdengar suara tawa cucu-cucu yang masih belum tidur, membuat suasana rumah terasa begitu hidup. Jiang Jinghuai memandang langit cukup lama sebelum berkata bahwa kehidupan mereka mungkin akan segera mencapai garis akhirnya, tetapi ia tidak pernah takut lagi. Baginya, semua yang ingin ia lakukan telah tercapai. Ia telah menjaga wanita yang dicintainya, membesarkan seorang anak yang baik, dan menyaksikan lahirnya keluarga besar yang penuh kasih sayang. Lin Ran tersenyum lalu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Dengan suara yang lembut ia berkata bahwa perjalanan mereka mungkin akan selesai suatu hari nanti, tetapi cinta yang telah mereka tanam tidak akan pernah ikut pergi. Cinta itu akan terus hidup di dalam setiap doa, setiap pelukan, dan setiap senyum yang diwariskan kepada anak, cucu, cicit, hingga generasi-generasi yang belum lahir. Ketika fajar kembali menyingsing, sinar matahari perlahan menerangi rumah tua keluarga Jiang. Di halaman, anak-anak kecil kembali berlari mengejar kupu-kupu, sementara suara tawa mereka memenuhi udara pagi. Lin Ran memandang pemandangan itu dengan senyum yang begitu damai. Ia sadar bahwa hidupnya telah membentuk sebuah lingkaran yang sempurna. Dahulu ia pernah berdiri sendirian di tengah kegelapan tanpa mengetahui kemana harus melangkah. Kini ia berdiri di tengah keluarga besar yang lahir dari cinta, pengorbanan, dan pengampunan. Semua air mata yang pernah jatuh telah berubah menjadi kebahagiaan bagi generasi-generasi setelahnya. Dan selama matahari terus terbit di atas rumah tua keluarga Jiang, kisah Lin Ran dan Jiang Jinghuai akan tetap dikenang sebagai bukti bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, selama seseorang tidak pernah berhenti percaya kepada cinta, harapan, dan kebaikan. Beberapa tahun kembali berlalu, dan waktu akhirnya mengubah rumah tua keluarga Jiang menjadi sebuah tempat yang bukan hanya dikenang oleh keluarganya sendiri, tetapi juga oleh seluruh masyarakat di kota itu. Setiap musim semi, halaman rumah selalu dipenuhi bunga yang bermekaran. Seolah alam pun ikut menjaga kenangan indah yang pernah tumbuh di sana. Anak-anak yang dahulu berlari-lari di halaman kini telah menjadi orang tua. Cucu-cucu yang dulu duduk mendengarkan
Cerita Lin Ran kini bergantian menceritakan kisah yang sama kepada anak-anak mereka. Tidak ada satu pun bagian dari rumah itu yang tidak menyimpan kenangan. Bangku kayu di beranda masih berada di tempat yang sama, pohon besar yang dahulu ditanam Jiang Jinghuai bersama Lele kini telah menjulang tinggi, sementara dinding ruang tamu tetap dipenuhi foto-foto keluarga yang terus bertambah setiap tahunnya. Setiap orang yang memasuki rumah itu dapat merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah cinta yang pernah memenuhi rumah tersebut tidak pernah benar-benar pergi. Pada suatu pagi yang cerah, cicit-cicit Lin Ran berkumpul di ruang keluarga sambil membuka album foto lama yang sudah mulai kusam dimakan usia. Mereka melihat wajah muda Lin Ran yang tersenyum malu-malu di samping Jiang Jinghuai, foto Lele ketika masih kecil, hingga gambar keluarga besar yang diambil bertahun-tahun lalu. Anak-anak itu saling bertanya tentang siapa saja orang yang ada di dalam foto. Lele, yang kini rambutnya juga mulai memutih, duduk di tengah mereka sambil mulai menceritakan kisah keluarganya sekali lagi. Ia tidak menyembunyikan bagian yang menyakitkan, karena menurutnya sebuah keluarga tidak boleh hanya mewarisi kebahagiaan, tetapi juga harus mewarisi pelajaran dari setiap kesalahan yang pernah terjadi. Ia menceritakan bagaimana ibunya pernah menghadapi fitnah tanpa kehilangan kebaikan di dalam hatinya, bagaimana Jiang Jinghuai memilih mencintai tanpa menghakimi masa lalu, dan bagaimana pengampunan akhirnya menyembuhkan luka yang selama bertahun-tahun terasa mustahil untuk disembuhkan. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, seolah mereka sedang mendengar sebuah legenda yang terjadi jauh sebelum mereka lahir. Menjelang sore, seluruh anggota keluarga berjalan menuju taman yayasan yang telah berkembang menjadi pusat pendidikan dan pelayanan masyarakat terbesar di daerah itu. Di tengah taman masih berdiri pohon harapan yang dahulu ditanam Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Pohon itu kini begitu besar, hingga ranting-rantingnya menaungi hampir seluruh taman. Di bawah pohon tersebut dipasang sebuah prasasti baru yang berisi kalimat warisan keluarga Jiang, jangan pernah membalas kebencian dengan kebencian, karena hanya cinta dan kebaikan yang mampu mengakhiri lingkaran penderitaan. Setiap orang yang datang ke taman selalu berhenti sejenak untuk membaca kalimat itu. Banyak di antara mereka yang kemudian duduk di bawah pohon sambil merenungkan perjalanan hidup masing-masing. Tanpa mereka sadari, nilai-nilai yang dahulu dijaga oleh Lin Ran dan Jiang Jinghuai kini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat luas, jauh melampaui batas keluarga mereka sendiri. Ketika matahari mulai tenggelam, seluruh keluarga kembali ke rumah tua untuk makan malam bersama. Meskipun beberapa kursi kini telah kosong karena waktu terus berjalan, tradisi yang diwariskan Lin Ran tidak pernah berubah. Sebelum makan dimulai, seluruh anggota keluarga saling menggenggam tangan dan mengucapkan rasa syukur atas kebersamaan yang masih mereka miliki. Setelah itu, Lele mengangkat cangkir tehnya dan berkata bahwa selama tradisi itu tetap dijaga, kedua orang tuanya akan selalu hadir di tengah keluarga mereka. Semua orang mengangguk sambil tersenyum haru. Mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak berakhir ketika seseorang tiada. Cinta akan terus hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, melalui nilai-nilai yang diwariskan, dan melalui hati setiap orang yang memilih meneruskannya kepada generasi berikutnya. Malam kembali menyelimuti rumah keluarga Jiang. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak kecil tertawa sambil bermain di halaman, sama seperti puluhan tahun sebelumnya. Angin malam berembus lembut melewati pohon-pohon yang bergoyang perlahan di bawah cahaya bulan. Di ruang tamu, foto terbesar keluarga Jiang tetap tergantung dengan megah di dinding, memperlihatkan senyum Lin Ran dan Jiang Jinghuai yang dikelilingi anak, cucu, serta cicit mereka. Tidak ada seorang pun yang memandang foto itu sebagai akhir dari sebuah kehidupan. Sebaliknya, foto tersebut menjadi awal bagi setiap generasi baru untuk mengenal arti keberanian, kesetiaan, pengorbanan, dan pengampunan. Selama masih ada seseorang yang menceritakan kisah mereka kepada anak-anak sebelum tidur, selama masih ada keluarga yang memilih saling memaafkan daripada saling menyakiti, dan selama masih ada hati yang percaya bahwa cinta mampu mengalahkan kebencian, maka kisah Lin Ran dan Jiang Jinghuai tidak akan pernah benar-benar berakhir. Kisah itu akan terus
Hidup, tumbuh bersama waktu, menjadi cahaya yang menerangi langkah setiap generasi yang datang setelah mereka. Beberapa dekade terus berlalu, dan dunia di luar rumah keluarga Jiang berubah dengan sangat cepat. Kota kecil tempat mereka dahulu memulai kehidupan kini berkembang menjadi kota yang modern. Jalan-jalan yang dulu masih berupa tanah telah berubah menjadi jalan raya yang ramai. Bangunan-bangunan tinggi mulai berdiri, dan generasi muda tumbuh dengan kehidupan yang sama. Sekali berbeda dari masa ketika Lin Ran masih berjuang seorang diri. Namun di tengah semua perubahan itu, rumah tua keluarga Jiang tetap dipertahankan sebagaimana adanya. Anak-anak dan cucu-cucu mereka sepakat untuk tidak mengubah bentuk rumah tersebut. Mereka hanya merawatnya agar tetap kokoh, karena bagi seluruh keluarga, rumah itu bukan sekadar bangunan tua, melainkan tempat lahirnya semua harapan yang mereka miliki. Setiap kali seseorang mengalami kesulitan dalam hidup, ia selalu pulang ke rumah itu. Anehnya, setiap orang yang keluar dari rumah tersebut selalu membawa hati yang jauh lebih tenang dibandingkan saat mereka datang. Pada suatu musim semi, Yayasan Keluarga Jiang mengadakan acara khusus untuk memperingati 100 tahun kelahiran Lin Ran. Acara itu dihadiri oleh ribuan orang yang berasal dari berbagai daerah. Banyak di antara mereka bahkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Lin Ran maupun Jiang Jinghuai, tetapi mereka merasa hidupnya pernah berubah karena nilai-nilai yang diwariskan pasangan tersebut. Di tengah taman berdiri sebuah patung sederhana yang menggambarkan Lin Ran sedang menggenggam tangan seorang anak kecil, sementara Jiang Jinghuai berdiri di samping mereka dengan senyum yang penuh ketenangan. Tidak ada pakaian mewah ataupun simbol kemewahan pada patung itu. Yang ingin ditampilkan hanyalah kehangatan sebuah keluarga. Di bawah patung tersebut terukir sebuah kalimat yang kemudian menjadi semboyan yayasan. Asteris-asteris, keluarga bukanlah tempat seseorang dilahirkan, tetapi tempat seseorang diterima dan dicintai tanpa syarat. Asteris-asteris kalimat itu dibaca oleh setiap pengunjung yang datang, dan banyak di antara mereka yang tanpa sadar menitikkan air mata setelah mengetahui perjalanan hidup keluarga Jiang. Setelah acara selesai, Lele yang kini juga telah menjadi lelaki tua mengajak seluruh anak, cucu, dan cicit berkumpul di bawah pohon harapan yang masih berdiri kokoh di tengah taman. Ia membawa buku silsilah keluarga yang selama bertahun-tahun terus diperbarui. Halamannya kini telah bertambah sangat tebal karena begitu banyak anggota keluarga baru yang lahir. Dengan suara yang pelan namun tegas, Lele berkata bahwa suatu hari dirinya juga akan pergi mengikuti kedua orang tuanya. Namun sebelum hari itu tiba, ia ingin seluruh keturunannya mengingat satu hal. Ia meminta mereka untuk tidak pernah bertengkar karena harta, tidak memutus hubungan hanya karena kesalahpahaman, dan selalu menyediakan satu kursi kosong di meja makan keluarga bagi siapapun yang suatu hari ingin pulang. Menurutnya, rumah keluarga Jiang dapat bertahan selama puluhan tahun bukan karena temboknya kuat, tetapi karena pintunya tidak pernah ditutup bagi orang yang ingin kembali. Kata-kata itu membuat seluruh keluarga saling memandang dengan mata yang berkaca-kaca, lalu mereka berjanji akan menjaga warisan tersebut selama mungkin. Malam harinya, ketika seluruh tamu telah pulang dan taman kembali sunyi, angin musim semi bertiup lembut di antara ranting-ranting pohon harapan. Lampu-lampu taman memancarkan cahaya hangat yang menerangi jalan setapak menuju rumah tua keluarga Jiang. Dari kejauhan terdengar suara tawa anak-anak kecil yang masih bermain di halaman, sama seperti puluhan tahun yang lalu. Ketika Lele masih seusia mereka, tidak ada lagi yang menganggap kisah Lin Ran dan Jiang Jinghuai sebagai cerita sedih. Bagi masyarakat, kisah itu telah berubah menjadi simbol bahwa kehidupan selalu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memulai kembali, selama mereka tidak membiarkan kebencian menguasai hati. Rumah tua itu terus berdiri sebagai saksi bisu bahwa satu keputusan untuk memilih cinta daripada dendam mampu mengubah bukan hanya satu kehidupan, tetapi juga kehidupan banyak generasi setelahnya. Ketika malam semakin larut, langit dipenuhi ribuan bintang yang berkelap-kelip di atas rumah keluarga Jiang. Di ruang utama rumah, foto besar Lin Ran dan Jiang Jinghuai masih tergantung di tempat yang sama, dikelilingi foto-foto anak, cucu, cicit, hingga keturunan yang bahkan tidak pernah sempat mereka temui semasa hidup.
Setiap generasi baru yang lahir akan diperkenalkan kepada dua sosok dalam foto itu dan diceritakan bahwa seluruh keluarga besar mereka berawal dari seorang wanita yang tidak pernah menyerah menghadapi penderitaan dan seorang pria yang membuktikan cintanya bukan melalui kata-kata, melainkan melalui seluruh hidupnya. Dan selama kisah itu terus diceritakan dari satu hati ke hati yang lain, selama masih ada keluarga yang memilih saling memaafkan, saling menjaga, dan saling mencintai, maka nama Lin Ran dan Jiang Jinghuai tidak akan pernah hilang di telan waktu. Mereka akan selalu hidup sebagai bagian dari warisan yang paling berharga, bukan warisan berupa harta, melainkan warisan berupa cinta yang akan terus tumbuh. Selama masih ada manusia yang percaya bahwa setiap luka dapat sembuh oleh ketulusan. Beberapa generasi kemudian, nama Lin Ran dan Jiang Jinghuai tidak lagi hanya hidup di dalam album foto keluarga ataupun cerita yang disampaikan saat makan malam. Kisah mereka telah menjadi bagian dari sejarah kota itu. Di sekolah-sekolah, para guru sering menceritakan perjalanan hidup mereka kepada murid-murid sebagai contoh tentang arti keteguhan hati, pengampunan, dan kasih sayang. Yayasan yang dahulu mereka dirikan kini berkembang menjadi sebuah lembaga besar yang memiliki cabang di berbagai daerah. Ribuan relawan meneruskan cita-cita mereka untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Tidak seorang pun di antara para relawan itu pernah bertemu langsung dengan Lin Ran ataupun Jiang Jinghuai, tetapi mereka tetap mengenal kedua nama tersebut melalui cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kali ada keluarga yang berhasil bangkit dari keterpurukan berkat bantuan yayasan, semua orang percaya bahwa semangat Lin Ran masih hidup melalui setiap tangan yang memilih menolong daripada menghakimi. Di rumah tua keluarga Jiang, tradisi yang telah berlangsung selama puluhan tahun tetap dijaga. Dengan penuh kesungguhan, setiap malam tahun baru, seluruh anggota keluarga, tanpa memandang usia maupun tempat tinggal, selalu pulang ke rumah itu. Di ruang tamu yang dipenuhi foto-foto lama, mereka duduk melingkar sambil mendengarkan anggota keluarga tertua membacakan kembali kisah perjalanan Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Anak-anak kecil selalu mendengarkan dengan mata berbinar ketika mendengar bagaimana seorang wanita yang pernah kehilangan hampir segalanya tetap memilih menjadi pribadi yang baik, dan bagaimana seorang pria datang bukan untuk menghapus masa lalunya, tetapi untuk berjalan bersamanya menuju masa depan. Setiap kali cerita itu selesai dibacakan, seluruh keluarga berdiri lalu saling berpelukan. Mereka percaya bahwa selama tradisi tersebut tetap dijaga, ikatan keluarga mereka tidak akan pernah pudar meskipun waktu terus berganti. Pada suatu musim semi, keturunan termuda keluarga Jiang yang baru berusia 7 tahun bertanya kepada ayahnya mengapa semua orang selalu tersenyum ketika menyebut nama Lin Ran. Sang ayah tidak langsung menjawab. Ia mengajak anak itu berjalan menuju taman yayasan, lalu berhenti di bawah pohon harapan yang kini telah menjadi pohon terbesar di seluruh kota. Sambil menunjuk batang pohon yang begitu kokoh, ia berkata bahwa pohon itu dulunya hanyalah bibit kecil yang hampir mati karena cuaca buruk. Namun seseorang terus merawatnya setiap hari hingga akhirnya tumbuh menjadi tempat berteduh bagi banyak orang. Menurutnya, Lin Ran juga seperti pohon itu. Kehidupan pernah berkali-kali mencoba menjatuhkannya, tetapi ia tidak pernah berhenti tumbuh. Karena itulah, hingga hari ini, begitu banyak orang masih bisa merasakan keteduhan dari kebaikan yang pernah ia tanam. Anak kecil itu memandang pohon tersebut cukup lama, lalu tersenyum sambil berkata bahwa suatu hari nanti ia juga ingin menjadi seseorang yang mampu membuat orang lain merasa aman seperti pohon itu. Menjelang senja, seluruh keluarga kembali berkumpul di halaman rumah tua yang masih berdiri megah meskipun telah melewati begitu banyak musim. Matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti rumah, taman, dan wajah seluruh anggota keluarga. Tidak ada lagi seorang pun yang merasa kisah Lin Ran adalah kisah tentang penderitaan. Di mata mereka, kisah itu adalah perjalanan tentang keberanian untuk memilih cinta ketika kebencian terasa lebih mudah, tentang kesediaan memaafkan ketika dendam terasa lebih pantas, dan tentang keyakinan bahwa setiap manusia selalu memiliki kesempatan untuk memulai kembali.
Nilai-nilai itulah yang kini menjadi warisan paling berharga keluarga Jiang, jauh melampaui semua harta maupun penghargaan yang pernah mereka miliki. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai memenuhi langit, lampu-lampu rumah tua keluarga Jiang kembali menyala hangat seperti puluhan tahun sebelumnya. Suara tawa anak-anak kecil masih terdengar dari halaman, aroma teh hangat memenuhi ruang tamu, dan foto besar Lin Ran serta Jiang Jinghuai tetap tergantung di tempat yang sama, seolah menyambut setiap anggota keluarga yang pulang. Di bawah foto itu terdapat sebuah kalimat yang diwariskan kepada seluruh keturunan. Mereka, selama masih ada satu hati yang memilih cinta daripada kebencian, maka kisah keluarga kita akan terus hidup. Dan benar adanya, meskipun waktu terus berjalan, generasi terus berganti, dan dunia berubah tanpa henti, kisah Lin Ran dan Jiang Jinghuai tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah itu terus hidup di dalam setiap pelukan, setiap pengampunan, setiap kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pamrih, serta di dalam setiap keluarga yang percaya bahwa cinta yang tulus selalu mampu mengalahkan luka yang paling dalam. Seiring berlalunya waktu, kisah keluarga Jiang terus diwariskan bukan hanya melalui cerita yang diucapkan dari mulut ke mulut, tetapi juga melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang tetap dipertahankan oleh setiap generasi. Setiap anak yang lahir dalam keluarga itu akan dibawa ke ruang utama rumah tua pada hari ulang tahunnya yang pertama. Di hadapan foto besar Lin Ran dan Jiang Jinghuai, orang tua mereka akan menceritakan secara singkat siapa kedua sosok tersebut dan mengapa seluruh keluarga begitu menghormati mereka. Anak-anak mungkin belum sepenuhnya memahami arti cerita itu, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka mulai menyadari bahwa keluarga mereka berdiri di atas pengorbanan yang luar biasa besar. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa tidak ada masalah yang terlalu berat jika dihadapi bersama, dan tidak ada luka yang terlalu dalam jika masih ada cinta yang bersedia menyembuhkannya. Nilai-nilai itu perlahan membentuk karakter setiap anggota keluarga, menjadikan mereka dikenal sebagai keluarga yang saling menghormati, saling membantu, dan tidak pernah meninggalkan siapapun ketika sedang mengalami kesulitan. Suatu musim panas, seorang mahasiswa yang sedang meneliti sejarah perkembangan sosial di kota tersebut datang mengunjungi rumah keluarga Jiang. Ia mendengar bahwa hampir semua kegiatan amal di kota itu memiliki hubungan dengan yayasan yang didirikan oleh Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Selama beberapa hari ia mewawancarai anggota keluarga, warga sekitar, hingga orang-orang yang pernah menerima bantuan dari yayasan. Semakin banyak cerita yang ia dengar, semakin ia menyadari bahwa pengaruh pasangan itu jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Mereka bukan hanya membantu orang dengan uang ataupun makanan, tetapi juga mengajarkan bagaimana bangkit setelah mengalami kegagalan. Penelitian itu kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang dipelajari di berbagai universitas sebagai contoh bagaimana satu keluarga dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat hanya dengan mempertahankan nilai-nilai kebaikan. Selama beberapa generasi, ketika keluarga Jiang membaca buku tersebut, mereka tidak merasa bangga karena nama mereka dikenal banyak orang. Mereka justru merasa semakin memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan yang telah ditinggalkan oleh Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Pada suatu sore yang damai, generasi termuda keluarga Jiang berkumpul di bawah pohon harapan, yang kini batangnya begitu besar sehingga diperlukan beberapa orang dewasa untuk memeluknya. Salah seorang anak kecil bertanya mengapa pohon itu dinamakan pohon harapan. Kakeknya tersenyum lalu menjelaskan bahwa dahulu pohon itu ditanam oleh dua orang yang percaya bahwa kebaikan sekecil apapun akan tumbuh jika terus dirawat dengan kesabaran. Pohon tersebut menjadi lambang perjalanan keluarga mereka. Akar-akarnya adalah pengorbanan, batangnya adalah kepercayaan, ranting-rantingnya adalah anak cucu yang terus bertambah, sedangkan buahnya adalah semua kebaikan yang kini dinikmati banyak orang. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah cerita selesai, mereka saling berjanji bahwa suatu hari nanti mereka juga akan menanam pohon-pohon baru di tempat lain agar semakin banyak orang dapat berteduh. Mendengar janji polos itu, orang-orang dewasa saling berpandangan sambil tersenyum. Mereka sadar bahwa warisan Lin Ran tidak hanya hidup di dalam kenangan,
tetapi juga mulai tumbuh di dalam hati. Generasi yang bahkan tidak pernah mengenalnya secara langsung. Menjelang malam, rumah tua keluarga Jiang kembali dipenuhi cahaya lampu yang hangat. Aroma masakan memenuhi udara, sementara seluruh anggota keluarga duduk mengelilingi meja makan, yang kini dibuat jauh lebih panjang daripada dahulu karena jumlah mereka yang terus bertambah. Sebelum mulai makan, tradisi lama kembali dilakukan. Semua orang saling menggenggam tangan. Selama beberapa saat dalam keheningan. Tidak ada doa yang panjang, hanya ucapan syukur. Sederhana karena mereka masih diberi kesempatan untuk berkumpul di bawah atap yang sama. Tradisi itu telah berlangsung selama puluhan tahun dan tidak pernah dilewatkan. Bagi keluarga Jiang, kebersamaan bukanlah sesuatu yang boleh dianggap biasa. Mereka memahami bahwa setiap momen bersama adalah hadiah yang harus dijaga sebaik mungkin, sebagaimana Lin Ran dan Jiang Jinghuai dahulu menjaga keluarga kecil mereka dengan penuh kesabaran hingga akhirnya berkembang menjadi keluarga besar yang dipenuhi cinta. Saat malam semakin larut, angin berembus lembut melewati halaman rumah dan dedaunan pohon. Harapan bergoyang perlahan di bawah cahaya bulan. Di ruang tamu, foto Lin Ran dan Jiang Jinghuai tetap berada di tempat yang sama, menjadi saksi bisu bahwa waktu memang terus berjalan, tetapi cinta yang sejati tidak pernah benar-benar hilang. Selama masih ada seseorang yang memilih memaafkan daripada membenci, memilih membantu daripada mengabaikan, dan memilih bertahan daripada menyerah, maka semangat yang diwariskan oleh Lin Ran dan Jiang Jinghuai akan terus hidup. Kisah mereka bukan lagi sekadar cerita tentang dua orang yang menemukan kebahagiaan setelah melewati penderitaan, melainkan telah berubah menjadi warisan kehidupan yang akan terus diteruskan oleh setiap generasi keluarga Jiang, selama matahari masih terbit dan selama masih ada hati yang percaya bahwa cinta selalu memiliki kekuatan untuk mengubah takdir manusia menjadi lebih baik. Pada suatu masa yang sudah sangat jauh dari awal kisah mereka, keluarga besar Jiang telah berkembang menjadi sebuah generasi yang sangat luas. Rumah tua yang dulu hanya berisi 3 orang, kini telah menjadi pusat dari seluruh silsilah keluarga yang hampir tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Namun meskipun dunia di luar terus berubah, satu hal tetap tidak pernah berubah, setiap anggota keluarga selalu kembali ke rumah itu ketika mereka merasa kehilangan arah dalam hidup. Rumah tersebut bukan lagi sekadar bangunan, melainkan menjadi tempat yang menyatukan hati yang pernah terpisah oleh jarak, waktu, dan kehidupan masing-masing. Di setiap sudut rumah, kenangan Lin Ran dan Jiang Jinghuai masih terasa hidup, seolah mereka tidak pernah benar-benar pergi. Pada suatu hari, cicit tertua keluarga Jiang yang kini telah menjadi seorang dosen di universitas ternama, mengumpulkan catatan-catatan lama keluarga untuk dijadikan arsip sejarah resmi. Ia menemukan banyak kisah yang selama ini hanya diceritakan secara lisan, tetapi belum pernah ditulis secara lengkap. Dari dokumen-dokumen itu, ia mulai menyusun sebuah karya besar yang menggambarkan perjalanan keluarga Jiang dari awal hingga menjadi keluarga yang dihormati banyak orang. Dalam proses penulisan itu, ia menyadari bahwa kekuatan terbesar keluarga mereka bukan terletak pada keberhasilan finansial atau pengaruh sosial, melainkan pada satu keputusan sederhana yang diambil oleh Lin Ran dan Jiang Jinghuai bertahun-tahun lalu, memilih untuk tetap setia, tetap memaafkan, dan tetap mencintai meskipun dunia pernah memperlakukan mereka dengan tidak adil. Karya itu kemudian menjadi referensi penting dalam studi tentang nilai keluarga dan ketahanan emosional manusia di berbagai lembaga pendidikan. Ketika musim dingin tiba, seluruh keluarga kembali berkumpul untuk sebuah pertemuan besar yang diadakan di rumah tua tersebut. Salju tipis turun menutupi halaman, menciptakan suasana yang tenang dan penuh kehangatan di dalam rumah. Di ruang utama, foto besar Lin Ran dan Jiang Jinghuai masih tergantung di tempat yang sama, dikelilingi oleh foto generasi-generasi baru yang terus bertambah setiap tahun. Sebelum acara dimulai, seluruh anggota keluarga berdiri dalam keheningan selama beberapa menit untuk mengenang mereka berdua. Tidak ada pidato panjang, tidak ada upacara mewah, hanya keheningan yang penuh rasa hormat. Dalam keheningan itu, setiap orang mengingat kembali bagaimana satu keluarga kecil yang pernah terluka akhirnya mampu
menjadi sumber cahaya bagi begitu banyak kehidupan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan surat wasiat moral yang ditinggalkan secara turun-temurun oleh Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Surat itu bukan tentang harta ataupun pembagian warisan, melainkan tentang bagaimana menjaga hubungan antar anggota keluarga agar tetap utuh. Di dalamnya tertulis bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi perpecahan tidak boleh menjadi akhir dari hubungan keluarga. Tertulis juga bahwa setiap anggota keluarga harus selalu menyediakan ruang untuk saling kembali, tidak peduli seberapa jauh mereka pernah terpisah. Ketika surat itu dibacakan, banyak anggota keluarga yang meneteskan air mata. Mereka menyadari bahwa pesan sederhana itu telah menjadi alasan mengapa keluarga mereka tetap bertahan selama beberapa generasi tanpa pernah benar-benar terpecah. Saat malam tiba, seluruh keluarga berkumpul di halaman untuk menyalakan lentera harapan seperti tradisi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Lentera-lentera itu perlahan terbang ke langit, membawa doa, harapan, dan rasa syukur dari setiap anggota keluarga. Di tengah cahaya lentera yang memenuhi langit malam, pohon harapan yang dahulu ditanam Lin Ran dan Jiang Jinghuai berdiri kokoh, seolah ikut menyaksikan perjalanan panjang keluarga yang mereka tinggalkan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, karena semuanya sudah terwakili oleh kehidupan yang telah mereka jalani bersama. Di bawah langit yang dipenuhi cahaya lembut itu, seluruh keluarga Jiang memahami satu hal yang sama, bahwa cinta yang tulus tidak pernah benar-benar berakhir, ia hanya berubah bentuk menjadi kenangan, nilai, dan warisan yang terus hidup selamanya di dalam hati setiap generasi yang datang setelahnya. Setelah malam penuh lentera harapan itu berlalu, kehidupan keluarga Jiang perlahan kembali ke ritme yang lebih tenang, tetapi tetap hangat seperti biasanya. Generasi baru terus tumbuh, membawa perubahan zaman yang semakin modern, namun nilai-nilai yang diwariskan Lin Ran dan Jiang Jinghuai tetap menjadi pusat dari setiap keputusan keluarga. Rumah tua itu kini tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi simbol sejarah hidup yang selalu dihormati oleh setiap anggota keluarga. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menganggap remeh arti rumah itu, karena di dalamnya tersimpan seluruh perjalanan panjang yang penuh pengorbanan, air mata, dan cinta yang tidak pernah padam. Pada suatu hari yang cerah, cicit-cicit keluarga Jiang mengadakan sebuah proyek dokumentasi besar untuk merekam seluruh sejarah keluarga mereka dalam bentuk arsip digital dan film dokumenter. Mereka mengumpulkan wawancara dari seluruh anggota keluarga yang masih hidup, termasuk kisah-kisah lama yang pernah dialami Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Dalam proses itu, banyak dari mereka yang baru benar-benar memahami betapa beratnya perjalanan hidup yang pernah dilalui oleh leluhur mereka. Beberapa orang bahkan terdiam lama setelah mendengar kisah tentang pengkhianatan, fitnah, dan kesepian yang dulu hampir menghancurkan Lin Ran. Namun di balik semua itu, mereka juga menemukan satu hal yang sama, bahwa tidak ada satupun penderitaan yang mampu mengalahkan kekuatan cinta dan ketulusan jika seseorang tetap memilih untuk bertahan. Ketika proses dokumentasi itu selesai, keluarga Jiang mengadakan pemutaran perdana film tersebut di halaman rumah tua mereka. Semua anggota keluarga hadir, duduk bersama di bawah langit malam yang tenang. Di layar besar, kisah Lin Ran dan Jiang Jinghuai kembali diputar dari awal hingga akhir. Dari masa-masa sulit, pertemuan yang penuh harapan, perjuangan membangun keluarga, hingga kebahagiaan yang akhirnya mereka raih. Tidak ada satupun orang yang tidak terharu menyaksikan perjalanan itu. Bahkan generasi muda yang belum pernah bertemu langsung dengan Lin Ran dan Jiang Jinghuai merasa seolah-olah mereka telah mengenal kedua sosok itu sepanjang hidup mereka. Ketika film berakhir, seluruh keluarga berdiri dalam keheningan yang penuh penghormatan, lalu secara bersamaan menundukkan kepala sebagai bentuk terima kasih kepada dua orang yang telah meletakkan dasar bagi seluruh kehidupan mereka. Setelah acara selesai, Lele yang kini telah sepenuhnya menjadi tetua keluarga berjalan perlahan menuju beranda rumah. Ia duduk di tempat yang sama seperti yang dulu sering digunakan Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Dari sana ia memandang seluruh keluarganya yang masih berkumpul di halaman. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa suatu hari nanti semua orang di sana akan pergi, tetapi
Selama nilai-nilai yang diajarkan tetap hidup, maka keluarga Jiang tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia kemudian menambahkan bahwa setiap generasi memiliki tugasnya masing-masing. Generasi pertama membangun, generasi berikutnya menjaga, dan generasi setelahnya meneruskan. Dan selama tugas itu terus dijalankan dengan penuh cinta, maka warisan Lin Ran tidak akan pernah hilang ditelan waktu. Malam semakin larut, dan satu persatu anggota keluarga mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Namun di rumah tua itu, cahaya tetap menyala lembut di ruang tamu tempat foto Lin Ran. Dan Jiang Jinghuai masih tergantung dengan tenang. Di bawah foto itu, sebuah tulisan kecil terpajang yang menjadi pedoman seluruh keluarga, asteris, selama hati masih memilih cinta, keluarga tidak akan pernah runtuh. Asteris angin malam berhembus pelan melewati jendela, menggerakkan tirai dengan lembut seolah sedang menyampaikan salam dari masa lalu. Dan dalam keheningan itu, seakan seluruh perjalanan panjang keluarga Jiang akhirnya menemukan makna yang paling sederhana sekaligus paling dalam, bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya terus hidup dalam setiap hati yang bersedia menjaganya. Beberapa tahun kembali berlalu, dan dunia di sekitar keluarga Jiang terus berubah dengan cepat. Tetapi suasana di dalam rumah tua itu tetap sama seperti dulu, hangat, tenang, dan penuh kasih sayang. Generasi baru yang tumbuh di dalam keluarga itu kini mulai menjalani kehidupan mereka masing-masing di berbagai tempat, namun mereka selalu memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah berubah, kembali pulang ke rumah tua setiap kali ada waktu. Rumah itu seakan menjadi pusat gravitasi bagi seluruh hati mereka, tempat di mana segala lelah, kecewa, dan kegembiraan selalu menemukan maknanya kembali. Di beranda yang sama, bangku kayu yang dulu sering digunakan Lin Ran dan Jiang Jinghuai kini masih tetap berdiri, meskipun sudah mulai memudar warnanya. Banyak anggota keluarga yang sering duduk di sana tanpa alasan khusus, hanya untuk merasakan kembali kehangatan yang seolah tertinggal di tempat itu sejak puluhan tahun lalu. Suatu hari, keluarga Jiang menerima kabar bahwa salah satu universitas ternama di negara itu ingin mendirikan pusat studi khusus tentang ketahanan keluarga dan nilai kemanusiaan, dengan menjadikan kisah Lin Ran dan Jiang Jinghuai sebagai studi utama. Proposal itu membuat seluruh keluarga berkumpul untuk berdiskusi. Sebagian merasa bahwa kisah pribadi mereka seharusnya tetap menjadi milik keluarga, tetapi sebagian lain merasa bahwa warisan terbesar Lin Ran memang seharusnya dibagikan kepada dunia agar lebih banyak orang bisa belajar darinya. Setelah diskusi panjang, akhirnya keluarga memutuskan untuk menyetujuinya, dengan satu syarat, kisah itu harus tetap disampaikan dengan jujur, tanpa melebih-lebihkan kesedihan ataupun menghilangkan makna pengampunan yang menjadi inti dari seluruh perjalanan mereka. Ketika keputusan itu diambil, Lele hanya tersenyum pelan. Ia berkata bahwa jika Lin Ran masih hidup, ia pasti akan memilih untuk membagikan kisahnya, karena sejak awal Lin Ran tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memberi harapan kepada orang lain. Beberapa bulan kemudian, pusat studi itu diresmikan dan sebuah aula besar dibuka dengan nama Aula Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Di dalamnya terdapat berbagai dokumen, foto, surat, dan rekaman yang menceritakan perjalanan hidup mereka dari awal hingga akhir. Banyak pengunjung datang dari berbagai negara untuk mempelajari kisah itu. Beberapa menangis, beberapa terdiam lama, dan tidak sedikit yang mengaku mendapatkan kekuatan baru untuk memperbaiki hidup mereka sendiri setelah membaca perjalanan keluarga Jiang. Nama Lin Ran dan Jiang Jinghuai perlahan dikenal bukan hanya sebagai bagian dari sejarah keluarga, tetapi juga sebagai simbol universal tentang bagaimana manusia dapat bangkit dari penderitaan tanpa kehilangan kemanusiaannya. Di tengah semua itu, keluarga Jiang tetap menjaga rumah tua mereka dengan penuh kehati-hatian, seolah mereka sedang menjaga sebuah api kecil yang tidak boleh padam. Karena api itu adalah kenangan, dan kenangan itu adalah jiwa dari seluruh keluarga mereka. Ketika musim dingin tiba, seluruh keluarga kembali berkumpul di rumah tua untuk merayakan malam terakhir tahun itu. Salju turun perlahan menutupi halaman, menciptakan suasana yang tenang dan penuh kehangatan di dalam rumah. Di ruang utama, foto besar Lin Ran dan Jiang
Jing Huai masih tergantung di tempat yang sama, dikelilingi oleh generasi baru yang kini sudah jauh lebih banyak jumlahnya. Sebelum makan malam dimulai, seluruh keluarga berdiri dalam diam selama beberapa menit untuk mengenang mereka. Tidak ada yang berbicara, tetapi setiap hati dipenuhi rasa syukur yang dalam. Setelah itu, mereka kembali duduk bersama, makan, tertawa, dan berbagi cerita seperti yang telah dilakukan selama puluhan tahun. Di antara tawa itu, tidak ada yang merasa kehilangan, karena mereka tahu bahwa Lin Ran dan Jiang Jinghuai tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup di dalam setiap nilai yang dijaga, dalam setiap kebaikan yang dilakukan, dan dalam setiap keputusan untuk tetap mencintai meskipun kehidupan tidak selalu berjalan dengan mudah. Saat malam semakin larut, satu persatu anggota keluarga mulai meninggalkan ruang makan. Hanya lampu-lampu hangat yang tetap menyala di rumah tua itu, menemani keheningan yang damai. Di luar, angin musim dingin berembus pelan, membawa suara lembut yang seolah berasal dari masa lalu. Dan di dalam keheningan itu, rumah keluarga Jiang kembali menjadi saksi bahwa sebuah kisah tidak pernah benar-benar berakhir selama masih ada orang yang mengingatnya. Kisah Lin Ran dan Jiang Jinghuai terus hidup, bukan sebagai legenda yang jauh, tetapi sebagai cahaya yang lembut. Cahaya yang mengajarkan bahwa selama manusia masih mampu mencintai, memaafkan, dan bertahan, maka kehidupan selalu memiliki jalan untuk berubah menjadi sesuatu yang indah, bahkan setelah luka yang paling dalam sekalipun. Beberapa waktu setelah malam musim dingin itu, kehidupan keluarga Jiang memasuki fase yang lebih tenang, seolah dunia akhirnya memberikan ruang bagi mereka untuk benar-benar menikmati hasil dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Rumah tua yang selama ini menjadi pusat semua kenangan kini tidak lagi dipenuhi oleh kesibukan besar setiap hari, tetapi tetap hidup dengan cara yang lebih lembut. Sesekali hanya terdengar langkah kaki generasi muda yang datang dan pergi. Suara tawa anak-anak yang berlarian di halaman, dan percakapan pelan di beranda ketika anggota keluarga yang lebih tua berkumpul untuk minum teh sambil mengenang masa lalu. Lin Ran dan Jiang Jinghuai kini jarang keluar rumah, tetapi kehadiran mereka tetap menjadi pusat perhatian setiap kali keluarga besar berkumpul. Meski tubuh mereka semakin lemah, tatapan mata mereka masih menyimpan ketenangan yang sama seperti dulu, ketenangan yang lahir dari kehidupan panjang yang akhirnya menemukan maknanya. Suatu hari, keluarga besar Jiang menerima kabar bahwa pemerintah kota akan meresmikan sebuah museum khusus yang didedikasikan untuk sejarah keluarga dan kontribusi sosial mereka. Museum itu tidak hanya berisi tentang Lin Ran dan Jiang Jinghuai, tetapi juga perjalanan seluruh keluarga yang lahir dari nilai-nilai yang mereka tanamkan. Ketika kabar itu disampaikan, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu rumah tua, mendengarkan dengan hening. Setelah diskusi singkat, Lin Ran yang sudah sangat lemah hanya tersenyum dan berkata bahwa jika kisah mereka dapat membantu orang lain menemukan harapan, maka tidak ada alasan untuk menyimpannya hanya untuk diri sendiri. Jiang Jinghuai menggenggam tangannya dengan erat, seolah memberikan dukungan tanpa perlu kata-kata. Keputusan itu akhirnya diambil dengan penuh ketenangan. Mereka akan menyerahkan seluruh arsip keluarga agar bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Beberapa bulan kemudian, museum tersebut diresmikan dengan nama Museum Lin Ran dan Jiang Jinghuai, Jejak Keluarga dan Harapan. Di dalamnya terdapat ruang-ruang yang menggambarkan setiap fase kehidupan mereka, masa penderitaan Lin Ran, awal pertemuan mereka, perjalanan membangun keluarga, hingga lahirnya generasi-generasi baru yang membawa nilai kebaikan ke berbagai tempat. Banyak pengunjung datang dari jauh hanya untuk melihat kisah itu secara langsung. Mereka berjalan perlahan di setiap ruangan, membaca setiap catatan, dan mendengarkan rekaman suara yang menceritakan perjalanan hidup keluarga Jiang. Banyak yang terdiam lama di depan bagian yang menceritakan pengampunan, karena bagi mereka, bagian itu adalah inti paling dalam dari seluruh kisah. Nama Lin Ran dan Jiang Jinghuai kemudian dikenal tidak hanya sebagai bagian dari sejarah keluarga, tetapi juga sebagai simbol tentang bagaimana manusia bisa berubah, memperbaiki diri, dan membangun kembali kehidupan dari reruntuhan masa lalu. Di rumah tua keluarga Jiang, kehidupan tetap berjalan dengan cara yang lebih sederhana.
Lele kini menjadi penjaga utama rumah tersebut, memastikan bahwa setiap tradisi tetap dijalankan. Setiap malam tertentu, keluarga besar masih berkumpul untuk makan bersama, meskipun tidak lagi seramai dulu. Lin Ran sering duduk di dekat jendela sambil memandang halaman yang diterangi cahaya lampu hangat. Ia tidak lagi banyak berbicara, tetapi setiap kali melihat anak-anak bermain di luar, ia selalu tersenyum pelan, seolah sedang melihat masa lalunya sendiri yang telah berubah menjadi masa depan yang lebih baik. Jiang Jinghuai tetap berada di sampingnya hampir setiap waktu, memegang tangannya dengan lembut, seperti janji yang tidak pernah ia lepaskan sejak puluhan tahun lalu. Ketika musim semi kembali datang, bunga-bunga di halaman rumah mulai bermekaran seperti biasa. Pada suatu pagi yang tenang, seluruh keluarga berkumpul di taman tanpa alasan khusus, hanya untuk menghabiskan waktu bersama. Lin Ran yang sudah sangat lemah diminta duduk di kursi paling nyaman di bawah pohon harapan. Ia memandang seluruh keluarganya yang kini telah menjadi begitu besar, lalu tersenyum dengan tenang. Tidak ada lagi kata-kata panjang yang perlu diucapkan. Ia hanya berkata pelan bahwa hidupnya telah lengkap. Ia pernah kehilangan segalanya, tetapi juga pernah mendapatkan lebih dari apapun yang pernah ia bayangkan. Jiang Jinghuai menggenggam tangannya lebih erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keduanya hanya terdiam sambil memandang langit yang cerah di atas mereka. Di saat itu, seluruh keluarga merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah perasaan bahwa semua perjalanan panjang itu akhirnya benar-benar telah sampai pada titik paling damai. Dan di bawah pohon harapan yang telah tumbuh menjadi saksi seluruh sejarah mereka, keluarga Jiang memahami satu hal terakhir yang paling penting, bahwa kisah Lin Ran dan Jiang Jinghuai bukan sekadar cerita tentang masa lalu, tetapi sebuah cahaya yang akan terus hidup, selama masih ada orang yang percaya bahwa cinta, pengampunan, dan ketulusan mampu mengubah kehidupan manusia dari kegelapan menjadi terang. Setelah perjalanan panjang yang seakan tidak pernah berakhir itu, waktu kembali membawa keluarga Jiang pada fase yang lebih sunyi namun penuh makna. Dunia di luar terus bergerak cepat. Tetapi di dalam rumah tua itu, setiap detik terasa lebih lambat dan lebih dalam, seolah waktu memberi kesempatan bagi mereka untuk benar-benar menghayati kehidupan yang telah mereka bangun dengan penuh perjuangan. Lin Ran kini lebih sering beristirahat di kamar dekat jendela yang menghadap ke taman. Dari sana ia masih bisa melihat pohon harapan yang berdiri tegak, daunnya bergoyang lembut setiap kali angin datang. Jiang Jinghuai tidak pernah meninggalkan sisinya, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Ia selalu memastikan segelas air hangat tersedia, selalu duduk di kursi yang sama di samping tempat tidur Lin Ran, seolah seluruh hidupnya memang ditakdirkan untuk tetap berada di sana. Suatu malam yang sangat tenang, seluruh keluarga kembali berkumpul tanpa ada perayaan apapun. Mereka hanya merasa ingin bersama, seolah ada sesuatu dalam hati mereka yang mengatakan bahwa kebersamaan seperti ini harus lebih sering dilakukan. Lele duduk di dekat jendela sambil memandang langit malam yang penuh bintang. Ia kemudian menceritakan kepada anak dan cucunya tentang bagaimana dahulu nenek mereka, Lin Ran, pernah berjalan sendirian dalam kehidupan tanpa siapapun yang benar-benar memahaminya. Suaranya tidak tinggi, tetapi penuh emosi yang dalam. Ia berkata bahwa setiap orang di ruangan itu adalah bukti bahwa luka di masa lalu tidak harus diwariskan sebagai kesedihan, tetapi bisa diubah menjadi kekuatan. Anak-anak yang mendengarkan terdiam, seolah baru pertama kali memahami betapa berharganya keluarga yang mereka miliki saat ini. Di kamar yang tenang, Lin Ran membuka matanya perlahan. Ia tidak lagi berbicara banyak, tetapi tatapannya masih penuh kehangatan. Jiang Jinghuai menggenggam tangannya seperti biasa, dan untuk sesaat mereka hanya saling memandang dalam diam. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kekhawatiran tentang masa depan. Yang ada hanya perasaan tenang yang sangat dalam, seperti seseorang yang akhirnya telah sampai di tempat yang selama ini ia cari sepanjang hidupnya. Lin Ran tersenyum sangat lembut, lalu memandang suaminya dengan tatapan yang penuh arti. Jiang Jinghuai mengangguk pelan, seolah memahami tanpa perlu satu kata pun diucapkan. Di luar kamar,
Suara tawa pelan keluarga masih terdengar, bercampur dengan hembusan angin malam yang masuk melalui jendela. Keesokan harinya, seluruh keluarga bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada yang mengatakan alasannya, tetapi semua orang merasakan suasana yang berbeda. Mereka berkumpul di kamar Lin Ran, duduk dengan tenang tanpa kegaduhan. Cahaya pagi masuk perlahan melalui jendela, menerangi wajah-wajah yang dipenuhi rasa haru. Lin Ran masih tersenyum, dan tangan Jiang Jinghuai masih menggenggamnya dengan erat. Tidak ada tangisan keras, tidak ada kepanikan. Hanya keheningan yang penuh penghormatan, seolah seluruh rumah sedang menundukkan kepala untuk seseorang yang telah menjadi pusat dari seluruh perjalanan hidup mereka. Setelah hari itu berlalu, keluarga Jiang tidak lagi melihat kisah Lin Ran sebagai sesuatu yang berakhir. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang terus hidup, di dalam cara mereka saling mencintai, saling memaafkan, dan saling menjaga. Setiap tindakan baik yang mereka lakukan di luar sana, setiap keputusan untuk tidak menyerah pada kebencian, selalu mereka kaitkan dengan sosok Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Rumah tua itu tetap berdiri, pohon harapan tetap tumbuh, dan keluarga itu tetap bersatu. Karena pada akhirnya, mereka semua memahami satu hal sederhana namun sangat dalam. Bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berubah bentuk menjadi kenangan, menjadi nilai, dan menjadi cahaya yang terus menerangi generasi yang tidak pernah berhenti melanjutkan kehidupan. Beberapa waktu setelah kepergian Lin Ran, kehidupan keluarga Jiang berjalan dengan cara yang berbeda, namun tidak pernah kehilangan arah. Rumah tua itu kini terasa lebih sunyi, tetapi bukan kesunyian yang menyakitkan, melainkan kesunyian yang penuh penghormatan, seolah seluruh ruangan masih menyimpan jejak kehadiran Lin Ran di setiap sudutnya. Jiang Jinghuai tetap duduk di beranda setiap pagi, meskipun kini kursi di sebelahnya sering dibiarkan kosong. Ia tidak pernah benar-benar menganggap Lin Ran pergi. Baginya, Lin Ran hanya sedang beristirahat di tempat yang tidak terlihat, tetapi tetap ada di dalam setiap napas dan setiap kenangan yang mereka bangun bersama selama puluhan tahun. Lele dan seluruh keluarga besar memutuskan untuk tetap menjaga tradisi seperti yang selalu diajarkan Lin Ran. Setiap akhir pekan, mereka berkumpul di rumah tua itu, memasak bersama, membersihkan halaman, dan duduk di bawah pohon harapan yang kini menjadi saksi bisu dari seluruh perjalanan hidup keluarga mereka. Tidak ada lagi sosok Lin Ran yang duduk di kursi rotan di beranda, tetapi setiap orang merasakan kehadirannya dalam cara yang berbeda. Dalam cara Lele menasihati anak-anaknya, dalam cara cucu-cucu saling memaafkan, dan dalam cara seluruh keluarga memilih untuk tidak membiarkan perbedaan kecil merusak kebersamaan. Semua itu adalah warisan Lin Ran yang tidak tertulis, tetapi hidup dalam setiap tindakan mereka. Suatu hari, cicit-cicit Lin Ran yang masih kecil bertanya kepada Lele mengapa rumah ini tetap dipertahankan meskipun sudah tua. Lele tersenyum lama sebelum menjawab. Ia berkata bahwa rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi tempat di mana cinta pertama kali dipelajari oleh keluarga mereka. Disinilah seseorang yang pernah kehilangan segalanya belajar untuk percaya kembali. Disinilah seseorang yang pernah disakiti memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Dan disinilah sebuah keluarga besar lahir dari kesabaran, pengorbanan, dan pengampunan. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, tanpa sepenuhnya memahami kedalaman kata-kata tersebut, tetapi mereka menyimpannya di hati mereka sebagai sesuatu yang penting. Pada suatu senja, Jiang Jinghuai yang kini telah sangat lemah meminta untuk dibawa ke beranda rumah. Ia duduk di kursi yang sama seperti biasanya, memandang pohon harapan yang telah tumbuh sangat besar. Tidak ada banyak kata yang diucapkan, hanya tatapan panjang yang penuh kenangan. Lele duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Jiang Jinghuai tersenyum dengan tenang, seolah melihat kembali seluruh perjalanan hidupnya dari awal hingga akhir. Ia tidak lagi berbicara tentang masa lalu, tidak lagi memikirkan masa depan. Yang ada hanya rasa syukur yang sangat dalam karena telah diberi kesempatan menjalani hidup bersama Lin Ran, membangun keluarga, dan meninggalkan sesuatu yang tidak akan pernah hilang oleh waktu. Malam itu, keluarga Jiang kembali berkumpul di halaman seperti biasa. Angin malam berhembus,
lembut, membawa suara daun yang bergoyang di pohon harapan. Tidak ada pidato, tidak ada acara khusus. Mereka hanya duduk bersama dalam keheningan yang damai. Di ruang tamu, foto besar Lin Ran dan Jiang Jinghuai tetap tergantung, diterangi cahaya lampu hangat yang tidak pernah padam. Dan di bawah foto itu, seluruh keluarga memahami satu hal yang tidak perlu lagi dijelaskan dengan kata-kata, bahwa seseorang mungkin pergi dari dunia, tetapi cinta yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya berubah menjadi kekuatan yang terus mengikat generasi demi generasi, menjaga mereka tetap bersama, selamanya. Setelah malam penuh keheningan itu, hari-hari di keluarga Jiang terus berjalan dengan cara yang lembut, seolah waktu sendiri ikut menghormati semua kenangan yang pernah dibangun di dalam rumah tua tersebut. Tidak ada lagi hiruk-pikuk besar seperti dahulu, tetapi setiap sudut rumah tetap terasa hidup. Angin yang masuk melalui jendela, suara dedaunan pohon harapan yang bergoyang, hingga langkah-langkah kecil cicit-cicit yang berlari di halaman, semuanya seolah membawa kembali bayangan masa lalu yang penuh cinta. Lele kini menjadi sosok yang paling dituakan dalam keluarga, meskipun rambutnya sendiri sudah memutih. Setiap kali seluruh keluarga berkumpul, ia selalu duduk di tempat yang dulu sering ditempati Jiang Jinghuai, memimpin percakapan dengan suara yang tenang dan penuh wibawa. Ia tidak pernah memaksakan aturan, tetapi setiap kata-katanya selalu didengar karena semua orang tahu bahwa ia membawa warisan nilai yang ditinggalkan oleh Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Dalam setiap keputusan keluarga, selalu ada satu pertanyaan yang sama, apa yang akan dilakukan oleh nenek Lin Ran dalam situasi ini. Pertanyaan itu menjadi pedoman yang menjaga keluarga mereka tetap utuh, meskipun generasi terus berganti. Pada suatu musim gugur, keluarga besar Jiang kembali mengadakan pertemuan di bawah pohon harapan. Daun-daun mulai berubah warna menjadi keemasan, menciptakan pemandangan yang begitu tenang dan indah. Lele berdiri di bawah pohon itu sambil membawa sebuah kotak kayu yang berisi surat-surat lama Lin Ran yang selama ini disimpan dengan sangat hati-hati. Ia berkata bahwa surat-surat itu bukan untuk disimpan sebagai kenangan saja, tetapi untuk terus dibaca agar setiap generasi tidak melupakan asal-usul mereka. Ketika surat pertama dibacakan, suasana menjadi hening. Suara Lin Ran dalam tulisan itu seolah kembali hidup, mengingatkan semua orang bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi selalu memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik jika seseorang tidak menyerah pada keadaan. Menjelang malam, seluruh keluarga duduk melingkar di halaman rumah, menikmati makan malam sederhana di bawah cahaya lampu gantung yang hangat. Tidak ada acara besar, tidak ada perayaan khusus, tetapi justru dalam kesederhanaan itulah mereka merasa paling dekat satu sama lain. Anak kecil berlarian di sekitar meja, orang dewasa berbincang pelan, dan para tetua hanya tersenyum melihat semua itu. Lele memandang seluruh keluarganya dengan mata yang penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa apa yang dibangun Lin Ran dan Jiang Jinghuai bukan hanya sebuah keluarga, tetapi sebuah cara hidup, cara untuk tetap mencintai meskipun pernah disakiti, tetap percaya meskipun pernah dikhianati, dan tetap bertahan meskipun dunia pernah terasa runtuh. Di dalam rumah tua itu, foto besar Lin Ran dan Jiang Jinghuai tetap menjadi pusat perhatian. Namun, bagi keluarga Jiang, mereka tidak lagi sekadar gambar di dinding. Mereka adalah kehadiran yang hidup dalam setiap tindakan baik, dalam setiap kata maaf, dan dalam setiap keputusan untuk tidak meninggalkan satu sama lain. Ketika malam semakin larut dan satu persatu lampu mulai dipadamkan, rumah itu kembali tenggelam dalam keheningan yang damai. Namun keheningan itu bukanlah akhir, melainkan kelanjutan dari sebuah kisah yang tidak akan pernah benar-benar selesai. Karena selama masih ada keluarga yang berkumpul, selama masih ada cinta yang dijaga, dan selama masih ada seseorang yang mengingat nama Lin Ran dan Jiang Jinghuai, maka kisah mereka akan terus hidup, tidak sebagai masa lalu, tetapi sebagai cahaya yang terus menyinari masa depan. Beberapa waktu setelah pertemuan terakhir di bawah pohon harapan itu, kehidupan keluarga Jiang memasuki fase yang benar-benar tenang, seolah seluruh dunia akhirnya memberi ruang bagi mereka untuk hanya menikmati sisa perjalanan hidup dengan damai. Rumah tua itu kini tidak lagi dipenuhi
Oleh kesibukan besar setiap hari, tetapi tetap hidup dengan cara yang lembut melalui langkah kecil, tawa anak-anak yang datang berkunjung, dan suara pintu kayu yang selalu terbuka. Untuk siapapun yang ingin pulang, Lele sering duduk di beranda sendirian pada pagi hari, memandangi halaman yang dulu dipenuhi banyak kenangan bersama Lin Ran dan Jiang Jinghuai. Ia tidak lagi merasa kehilangan dalam arti yang menyakitkan, tetapi lebih kepada rasa rindu yang tenang, seperti seseorang yang tahu bahwa orang-orang yang dicintainya tidak benar-benar pergi, melainkan hanya berubah menjadi bagian dari setiap sudut kehidupan yang ia jalani sekarang. Pada suatu hari yang cerah, keluarga besar Jiang menerima undangan dari berbagai tempat untuk berbagi kisah mereka dalam sebuah forum internasional tentang nilai keluarga dan kemanusiaan. Awalnya mereka ragu, karena merasa kisah Lin Ran adalah sesuatu yang terlalu pribadi untuk dibagikan kepada dunia. Namun setelah melalui banyak pertimbangan, Lele akhirnya memutuskan untuk hadir. Ia berdiri di atas panggung dengan rambut yang sudah memutih, membawa serta sebuah buku tua yang berisi catatan perjalanan hidup keluarga mereka. Di hadapan ratusan orang dari berbagai negara, ia tidak berbicara tentang kesuksesan